Liu Xuang mengangguk cepat. Terima kasih Pak. Liu Xuang menerima hadiah lagi, dan kemudian pergi dengan gembira. Pria tua berambut putih dengan ekspresi gembira dengan cepat kembali ke punggung gunung dengan ingatannya, dan menceritakan kembali temuannya. Kamu harus percaya sekarang. Apa yang aku katakan tidak salah, kan? Orang ini mengambil tubuhnya dan bercampur ke dalam sekte pembunuh dewa untuk mencari bahan obat. Saya mendengar bahwa setelah iblis dari dunia luar masuk, kebanyakan dari mereka terluka. Jika Anda ingin memulihkan kekuatan Anda harus pasti membutuhkan bahan obat. Jadi, kita dapat menyimpulkan bahwa kita dapat bekerja sama dengan iblis ini dari luar langit. Orang-orang lainnya memiliki sedikit ketidakpastian di wajah mereka, dan ekspresi masing-masing dari mereka yang melihat pria tua berambut putih itu sedikit halus. Iblis di luar langit, betapa berbahayanya benda ini. Pemimpin pembunuh dewa telah menunjukkannya secara pribadi. Jelas bukan langkah yang masuk akal untuk bekerja sama dengan iblis dari dunia luar. Tapi sekarang, mereka juga memiliki penyembunyian yang tak terkatakan. Karena selain mereka tidak punya calon lain yang cocok. Sekarang Tuan Kecil telah ditemukan, dan tidak ada banyak waktu tersisa untuk mereka. Begitu Tuan Muda berhasil ke posisi pemimpin pembunuhan para dewa, akan sulit bagi mereka untuk membuat perbedaan. Yah, kita harus mengambil risiko sekarang. Selain poin ini, perlu juga untuk mengetahui kekuatan iblis hari ini. Setelah kehilangan kendali, konsekuensinya akan menjadi bencana. Pria tua berambut putih itu dengan cepat bangkit. Ya, di halaman, Qin Yichan mengumpulkan Wan Nianjak ginseng milik Liu Xuang. Liu Xuang masih memaksa Lai di sisinya. Teman saya juga sangat baik, hanya pertukaran setara. Jika orang lain digunakan, saya benar-benar mungkin tidak bisa mendapatkannya. Saya telah melakukan ketulusan saya sekarang, dan itu tergantung pada apakah Anda bersedia menyetujui permintaan saya di masa depan. Qin Yichan mengeluarkan batuk lembut, dan diam-diam menyentuh jejak kesadaran yang tertinggal di tubuh Liu Xuang. Setelah mengetahui tujuan pihak lain, Qin Yichan diam-diam meninggalkan metode ini. Karena dia tahu bahwa Liu Xuang pasti akan berkonsultasi dengan seseorang di belakang layar. Pada awalnya, itu hanya tanda yang ditinggalkan oleh tangan. Tetapi saya tidak berharap menemukan sarang orang-orang ini. Gunung belakang Zongtian. Di sana dilarang. Aku tidak tahu rahasia apa yang disembunyikan keluarga Zongtian di dalamnya, membiarkan begitu banyak orang bersembunyi. Qin Yichan berpikir secara metodis. Tempat terlarang. Memiliki pemahaman tertentu tentang kekuatan keluarga Zongtian, dan memiliki obsesi dengan hak keluarga Zongtian. Dia juga bisa mengajarkan latihan keluarga Zongtian kepada memungkinkan dia untuk memasuki keluarga Zongtian dan menjadi utusan. Qin Yichan melihat pemandangan di depannya dengan samar, berpikir sejenak, dan akhirnya, sebuah pikiran muncul di benaknya. Mungkinkah perebutan kekuasaan untuk mengambil jabatan patriark? Meskipun tebakan ini agak keterlaluan, Qin Yichan masih sangat jelas bahwa ini memiliki kemungkinan besar. Berlemak. Liu Xuang memanggil beberapa kali, sehingga Qin Yichan pulih dari pikirannya. Bagaimana kamu memikirkannya? Ketulusanku seharusnya sudah cukup sekarang? Kekhawatiran jelas tertulis di wajah Liu Xuang. Jika masalah ini tidak dapat ditangani dengan baik, orang di belakang pasti akan membuat masalah baginya. Qin Yichan tersenyum sedikit. Oke, aku setuju dengan ini, dan aku akan pergi bersamamu dalam beberapa hari. Liu Xuang sangat berterima kasih, memuji Qin Yichan, dan setuju untuk menjelajahi alam rahasia bersama besok, dan kemudian pergi. Pelayan kecil telah berdiri di sisi Qin Yichan, dan secara alami menangkap seluruh proses. Dia memandang Qin Yichan dengan rasa ingin tahu. Bagaimana kamu melakukannya, nak? Tepat ketika kamu kembali ke halaman, kamu mengatakan akan pergi selama beberapa hari. Pelayan kecil itu penuh rasa ingin tahu. Putranya jelas memiliki niat untuk pergi, tetapi menilai dari reaksi Liu Xuang, sepertinya putranya tidak peduli dengan masalah ini. Qin Yichan tersenyum tipis, dan meletakkan tangannya di kepala pelayan kecil itu. Tujuan mereka adalah membiarkan saya pergi ke alam rahasia, dan saya tega untuk menjelajah. Pelayan kecil itu bahkan lebih bingung. Anak laki-laki. Qin Yichan tertawa dan mengusap kepala pelayan kecil itu. Beberapa hal tidak bisa hanya melihat permukaan. Aku memang punya niat untuk pergi, tapi aku tidak bisa begitu saja menyetujuinya. Apakah pelayan kecil itu mendapatkan sesuatu yang langka dan mudah didapat? Setelah beberapa penjelasan, Qin Yichan meninggalkan halaman lagi. Hanya pelayan kecil yang dibiarkan berantakan tertiup angin. Terinjak keras. Apa-apaan? Saya bukan orang seperti itu. Selama putranya memberikannya kepada saya akan menjadi langka. Mencimirkan mulutnya dengan ketidakpuasan, embusan angin masuk. Menakuti pelayan kecil itu dengan tergesa-gesa ke tempat untuk mengeringkan pakaian, dan dengan tergesa-gesa menekan pakaian terbang. Setelah Qin Yichan meninggalkan halaman, mengandalkan identitas tuan muda dari sekte pembunuh dewa, dia langsung memasuki paviliun kitab suci Buddhis keluarga Zongtian. Melihat nama yang akrab ini, Qin Yichan menggelengkan kepalanya dan tertawa.
Aku benar-benar ingin tahu tentang kekuatan macam apa yang dapat dengan jelas membuat gua, tetapi bersembunyi di sini. Qin Yichan berpikir sejenak, dan akhirnya menggelengkan kepalanya. Mampu membuat lubang di langit menunjukkan bahwa orang tersebut telah memahami hukum dunia ini, dan sangat mungkin untuk menguasai hukum tersebut. Tapi omong-omong, dia tidak melakukan apa-apa, hanya meninggalkan gua besar ini, meninggalkan sekte pembunuh dewa yang misterius. Adapun dewanya, tidak ada berita sama sekali. Terutama pada titik ini, Qin Yichan tahu betul bahwa umurnya bisa dianggap panjang, dan tentang hidup orang lain pasti begitu. Entah tuan pembunuh dewa terbunuh, atau dia sudah meninggalkan dunia ini. Setelah mengungkapkan identitasnya, Qin Yichan memasuki pavilion kitab suci Tibet tanpa hambatan, dan mencari di dalam. Terutama dalam berita yang terkait dengan patriark sebelumnya, Qin Yichan memberi perhatian khusus. Tetapi sampai tengah hari, Qin Yichan mengobrak-abrik pavilion kitab suci Tibet, dan tidak mendapatkan banyak berita tentang patronase. Setelah catatan panjang patriark terakhir, kedua karakter itu tiba-tiba berakhir. Mematikan. Sakit. Qin Yichan tidak akan memikirkan alasan yang benar-benar keterlaluan bahkan dengan jari kakinya. Siapa kepala keluarga? Siapa yang akan sakit? Yang paling keterlaluan tentu saja alasan kematiannya. Bagaimanapun, keluarga Zongtian juga merupakan keluarga yang makmur. Dan jika Anda tidak mengatakan apa-apa, Anda dapat menemukan ratusan dukun untuk keluar untuk menyembuhkan pemilik keluarga. Tidak peduli seberapa buruknya, itu bisa menyelamatkan beberapa hari lagi kehidupan dan menjelaskan pemakaman. Tetapi semua berita tentang penunjukan Patriark Zongtian tiba-tiba berakhir di sini. Qin Yichan menutup gulungan kulit domba terakhir dan meninggalkan pavilion kitab suci Tibet dengan acuh tak acuh. Qin Yichan tidak perlu lagi memahami kebenaran masalah ini. Karena langkah seperti itu pasti akan menyinggung Patriark Surga. Sekarang dia masih di rumah Zongtian. Ini adalah sinyal yang sangat buruk. Terlebih lagi, setelah perjalanan ini, Qin Yichan dapat menebak seluk-beluk masalah ini. Dan tidak baik bagi Qin Yichan untuk memahaminya dengan cermat dan mencari tahu kebenaran tahun ini. Melihat sinar matahari yang cerah di luar pavilion kitab suci Tibet dan wajah cemberut dari Patriark Zongtian yang berjalan ke arahnya, sudut mulut Qin Yichan sedikit terangkat. Buka mulutmu, tapi diam. Patriark Zongtian, mengambil jabatan Patriark Zongtian, pola perjuanganmu masih terlalu kecil.